Halo rekan-rekan Bayangkara di seluruh penjuru tanah air yang sedang mengakses video saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Ya, oke. Pada hakikatnya daftar isi ya otomatis di Microsoft Word ini sebenarnya kolaborasi antara fungsi styles. Ya, fungsi styles ini menginformasikan kepada Microsoft Word mengenai mana yang judul, mana yang subjudul atau subbab. Ya, dipadukan dengan fungsi page number. Ya, fungsi ini menginformasikan kepada Microsoft Word nomor halamannya. Ya, setelah dipadukan, diaktifkan dengan fungsi table of contents atau daftar isi, maka daftar isi otomatis akan tampil. Ya, jadi video ini durasinya mungkin relatif agak panjang karena saya mencoba sharing kepada rekan-rekan mulai dari nol. Ya, oke. Yang pertama, halaman pertama, ya. Setelah membuka Word ya langsung udah siap ya. Halaman pertama ini kan biasa cover, ya. Kita tulis saja di sini tuh lembar cover ya. Enter 2 kali. Kemudian kita klik tab ini layout. Setelah layout, klik breaks ya, kemudian kita pilih next page. Oke. Ya, oke. Setelah lembar cover, lembar apa yang biasa ya, oke, anggap saja di sini halaman lembar pengesahan dosen. Oke, tuh agak ya, saya simulasikan ini untuk daftar isi skripsi, tesis atau disertasi gitu ya. Kemudian masih di tab layout, breaks, next page ya. Kemudian kita buat di sini halaman daftar isi. Kita klik 2 kali, breaks, next page. Oke, maaf ya kalau saya agak cepat, nanti bisa dimundurin lagi videonya. Kemudian halaman daftar tabel ya. Breaks, next page. Di sini halaman halaman daftar gambar biasanya ya. Kemudian breaks, next page gitu ya. Oke. Kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah menulis sistematika penelitian. Oke, sistematika penelitian ya. Seperti ini ya. Saya sudah siapkan, jadi saya tinggal paste saja. Tulislah seperti ini. Nih, lihat ya. Bab 1, pendahuluan, X. Nah, ini penting nih, X nih. Nanti kita bisa lihat bersama pentingnya apa. Latar belakang ya, tulis semuanya. Bab 2, tinjauan pustaka, X lagi. Oke. Ya, tulis semua ini. Ya. Jangan diberikan angka-angka dulu. Kita akan lakukan secara otomatis nanti. Oke. Kemudian dari X ini ya, kita sorot ya. Kita sorot, lepas, kemudian kita ke home. Kita pilih ini ya, multi level list. Nah, pilih yang telah ditentukan atau yang rekan-rekan inginkan ya, levelnya seperti apa. Oke. Ada yang bergantian seperti ini ya, huruf Romawi, kapital, angka ya, terus jadi huruf kecil ya. Ini yang umum ya. Nah, namun dalam pembuatan skripsi atau tesis disertasi ada yang menentukan seperti ini ya caranya ya. Polanya. Kita klik ini. Nah, sudah jadi ya. Oke, X ini biarkan saja, dia jadi nomor 1 ya, tetap ya. Nah, dari sini latar belakang, nah ini di blok. Lalu kita pilih ini, ya, increase indent, kita dorong dia. Klik, nah, ya, jadi dia jelas ya, 11, 12, 13, 14 ya. Oke, oke, kita lakukan hal yang sama di sini. Nah, dari X, sorot, kita pilih multi level list. Pilih yang sama ya, current list ya, ting. Oke. Nah, ini X-nya 1, ini X-nya 1, kita pinginnya ini nyambung, X di sini 2, kita klik yang ini, continue numbering. Nah, dia nomor 2 nih ya. Nah, tinjauan sampai sini, kerangka pemikiran kita blok, lalu kita increase indent, dorong lagi, klik, kita beritahu dia level 2 ya, ini level 1 dan level 2. Lakukan hal yang sama dengan bab 3 ya, sorot. Oke. Blok ya, X-nya kenain ya. Kemudian multi level list, current list sama.
pilih ya, kita klik ini ya, dia ngasih penawaran ya, continue numbering, ting. Nah ya, sorot ya. Kalau yang sorot berikutnya X nya tinggalin aja, increase indent, clock ya, kita beritahu dia level 2. Oke, setelah semuanya sudah ya, penomorannya sudah, kita blok bab 1 pendahuluan, tak ya, kita lepas, kemudian kita sesuaikan formatnya ya, format yang kita gunakan, anggap Arial ya, Arial 12 gitu ya, bold, kita tengahin, jeglek. Oke, sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita beritahu Microsoft Word bahwa ini adalah heading 1. Heading 1 di sini, style, gaya ya. Heading 1, tak. Kita diamin dulu, jangan kita klik. Ya. Kalau kita beritahu, kita klik kiri, maka heading 1 akan menyesuaikan dengan format standar Microsoft Word ya, dengan biru itu seperti itu tulisannya. Nah, tapi nggak mau, kita maunya heading 1 dengan gaya ini, gayanya saya gitu ya, yang saya punya. Maka jangan klik kiri di sini, tapi kita klik kanan. Kemudian update heading 1 to match selection. Tak. Oke. Nah, dia udah tahu nih ya. Kalau kita klik di sini ya, kursornya kelap-kelip ini ya, ini style normal. Di sini dia. Tapi kalau kita klik di sini heading 1. Nah, kita udah Word udah tahu ini heading 1 nih. Ya. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka ya, kita sorot, kita kasih tahu ini heading 1 juga. Bab 3 juga sama ya. Ini heading 1 juga. Nah, gitu. Ya, setelah heading 1 selesai, kita masuk ke heading 2 ya. Kita sorot ini ya. Yang X ini diabaikan dulu ya. Bold, kemudian Arial 12 gitu ya. Kemudian kita setting di sini garisnya. Sudah, oke, sudah rapi. Kemudian kita spasi 2 ya. Jangan lupa spasi 2-nya. Oke. Nah, kemudian kita kasih tahu. Nah, sama, jangan klik kiri di sini, klik kanan. Kita kasih tahu update heading 2 to match selection. Klik. Nah, ya. Kalau sudah dia tahu style heading itu seperti ini, maka di bawah juga ya kita sorot ya, X-nya kita abaikan, heading 2. Ya. Ya 31 sampai 36 ya, 3-nya 3X ini diabaikan. Ya, klik. Nah, oke. Oke, setelah selesai ya, kita mau setting normal. Nah, ini kita klik di sini ya. Kita klik kursor di sini, atau kita anggaplah di sini latar belakang, kita enter 1 kali, maka dia akan lompat ininya, stylenya menjadi normal ya. Saya Ctrl Z ya, kayak saya ulang ya. Misalnya kita, ini kan heading 2 ya, ini heading 2. Begitu kita tekan enter 1 kali ke baris baru, maka Word ke normal. Normalnya ya, normalnya dia di sini rata. Sementara normalnya kita kan maunya setiap awal baris itu dia di 1,5 misalnya gitu ya. Kita kasih tahu 1,5, lalu spasinya 2, oke, spasinya 2. Kemudian huruf yang kita pakai itu Arial, ukurannya 12 gitu ya. Kemudian bukan sini align left, tapi justify, klik gitu ya. Oke, ini formatnya sudah nih, kita sorot ya, kita blok dulu nih ya, blok kosong ini ya, yang tadi kita formatnya udah setting ya, Arial 12 sesuai semua. Nah, normalnya pun kita klik kanan di sini, klik gitu ya, update normal to match selection. Oke, klik. Nah, inilah normalnya. Contoh ya, sekarang kita lihat hasilnya ya. Nih, kita tekan enter, maka tuh udah siap karena normalnya seperti ini. Ya. Normalnya sudah maju set gitu dengan Arial 12, settingannya sama persis ya, 2 spasi sudah. Oke. Oke, bagian setelan normal sudah. Sekarang yang XX ini kita ilangin dulu ya. Tidak kita delete tapi kita putihin aja. Ya. Ini trik saya saja ya. Trik saya saja ini membantu penomoran supaya ini tidak berubah angkanya. Karena kalau misalnya saya ubah ya, saya hapus ini ya. Tuh. Oke, lihat bedanya ya. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Misalnya saya hapus 2 ini. Nah, maka dia ikut 15 jadinya. Padahal kita mau di sini bikin tetap 2 ya. Oke. Jadi kita putihkan saja. Kita putihkan saja. Ya, selesai. Oke, selanjutnya. Kita masuk membuat daftar isi. Mana tadi halaman daftar isi? Nah, ini daftar isi. Ya. Kita hapus saja daftar isinya.
Oke. Nah, kemudian kita luruskan dulu ya. Oke. Ya, membuat daftar isi fasilitasnya ada di References ya. Klik tab References, lalu pilih ini Table of Contents. Ya, begitu keluar menunya, kita pilih ini daftar isi ya, yang otomatis ya, bukan yang manual ini ya, yang otomatis. Klik. Ya, taram ya, sudah jadi daftar isinya ya. Sekarang kita rapikan sedikit ya, kita tekan enter di sini. Daftar isinya kita rapikan sesuai normal yang kita inginkan ya. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan ini sedikit bermasalah ya. Heading 1, karena penulisan secara umum itu kalau memang bab 1 heading 1 dia langsung di sini disambung gitu ya, tidak ada dipisah seperti ini. Ya, untuk merapikannya, bab 1 ini kita sorot, kita blok, kemudian kita delete dulu. Nah, bagian pendahuluan ini kita klik ya cursor di sini di depannya. Kemudian kita ketik manual bab 1 spasi strip gitu ya. Kemudian kita blok daerah sini, kita ilangin ya. Underline-nya ilangin, hurufnya dihitemin ya. Nah, kemudian kita klik kursornya aktif di sini ya, di pendahuluan. Kita geser ya di penggarisnya, dirapiin. Set, lepas ya. Teman-teman ikut ke bawah ya, heading 1. Yang heading 1 ikut. Oke. Ya, bab 2 kita hilangin ya. Sama tadi tahapnya ya. Kita ketik di sini bab 2 ya. Kita rapikan. Di sini bab 3 kita hilangin juga. Kemudian di sini masuk bab 3. Ya, kita tebalkan ya, kita blok. Lalu kita tebalkan. Ting ya. Nah, sekarang untuk heading 2-nya kita rapikan ya, kita sorot ya 11 sampai 14, lepas. Kita rapikan penggarisnya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian tab-nya, tab rata kirinya ini kita geser. Nah, seperti ini. Nah, ini agak sedikit ada kerjaan tambahan ya. Oh, maaf, ini belum rapi. Ada kerjaan tambahan di sini ya. Kenapa saya bilang tambahan? Karena untuk heading 2 ya, kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Kan kita udah geser nih. Ini teman-teman di bawahnya enggak. Oleh karena itu, kita sorot satu, lalu kita format painter ya, format painter ini ya, kita copy formatnya dia untuk kita terapkan ke bawah ya. Caranya gimana? Kalau copy biasa kan Ctrl C. Nah, kalau untuk copy formatnya Ctrl Shift C. Oke, kita lepas. Nah, 21 sampai 23 ini kita blok, kemudian kita paste formatnya Ctrl Shift V. Oke, formatnya yang kita paste ya, bukan teksnya. Kemudian ini juga sama, Ctrl Shift V. Oke. Ya, sekarang daftar isi sudah jadi ya. Kemudian ada masalah baru, yaitu bagian halaman ya, latar belakang halamannya 6 ya, padahal kita perlunya di sini halaman 1. Nah, teng-teng ya. Oke, gimana caranya? Nggak usah panik. Kita scroll terus ke bawah sampai ke pendahuluan ya. Kemudian kita double klik di bagian bawah sini ya. Perhatikan bentuk mouse-nya ya. Nih, kalau dia berbentuk kursor berarti ini daerah teks. Kalau dia berubah menjadi panah, ini daerah footer. 2 kali klik kiri cepat ya, masuk kita ke daerah footer. Saat kita masuk ke mode footer ya, kita otomatis masuk ke tab design ya. Di sini kita bisa langsung pilih page number, bottom of page, pilih yang di sini 1 gitu ya. Kemudian kita sorot 6-nya ini ya. Kita klik link to previous ya. Ini connect masih ke atas ya. Connect dengan halaman sebelumnya, kita putuskan. Ceklek. Oke, udah putus nih. Jadi 6 ini udah lepas dengan halaman yang sebelumnya, yang ini sudah putus dia. Kita sorot ya. Kita klik kanan ya, kita sorot dulu ya. Kita sorot, kita klik kanan di angka 6-nya. Format page number. Ya. Kemudian kita start at 1. Udah jadi 1 nih ya. Nah, bagian atasnya kita delete.
tadi kan kita sudah putuskan antara ini dengan halaman di atasnya ya. Jadi kalau kita hapus 5 ini, dia nggak akan ikut di sini ya. Oke, 2 kali klik di daerah teks. Ya, ini nggak ada halaman ya. Ini halaman 1. Kita naik ke atas ke daftar isi. Kita klik kanan 1 kali. Update field. Ya, ada 2 pertanyaan. Update page number only ya. Yang diupdate itu halamannya saja atau update entire table ya. Kita pilih update page number only. Ya. Ini ada sedikit sepertinya ada bug ya. Microsoft Office juga ada sedikit bug. Nah, kalau sudah selesai ya, silakan mengetik. Setelah mengetik semuanya sudah selesai, nah baru kembali ke contoh kita dorong ya, manfaat penelitian ini anggap kedorong sampai dia masuk ke halaman 2. Nah ya, ke halaman 2 ya, tinjauan pustaka halaman 3 ya. Nah, contoh. Kita naik, kita ke daftar isi, kita klik kanan, kemudian update field. Yang kita pilih adalah update page number only. Ya, selama ya saya ulangi ya, ini penting. Selama heading 1 sama heading 2 tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, yang dipilih adalah update page number only. Kecuali dalam perjalanan rekan-rekan menulis ada nambah atau mengurangi, ya, heading 2 ada dikurangi atau heading 3 heading 2-nya nambah atau mungkin ditambah subnya lagi level 3 heading 3 ya. Ada perubahan seperti itu. Nah, yang dipilih adalah update entire table. Ya. Sementara karena belum ada perubahan, update page number only ya, perhatikan di sini ya. Manfaat penelitian tadi kita sudah dorong sampai ke halaman 2. Perhatikan perubahannya. Klik ya, 2, 3. Nah, ini akan berubah. Oke. Demikian proses pembuatan daftar isi secara otomatis ya. Mohon maaf kalau saya menyampaikannya terlalu cepat. Oke, semoga bermanfaat rekan-rekan. Ya, nanti kita ketemu dalam video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.